sesi seminar rancangan aktualisasi. Saya perkenalkan bahwa kali ini pengujinya adalah Pak Haji Mukotip dari Kepala Kemenak Kantor Gunung Kidul. Iya, atau kalau disingkat apa Gunung Kidul, Gundul. Gunung Kidul asli Ya, Demak. asli itu Mak. Kemudian selamat datang juga Pak Joko Triyono selaku ketua, kepala, maaf sampai ketua, kepala Mandua Sragen ya. Iya, Bapak. Oke, bener Oke, ya. S, siap. ini kan kita S, nah, Sukoharjo kan ya salah saya. Oke, selaku mentor. Oke, baik. Saya informasikan bahwa presentasi apa seminar kali ini waktunya 25 menit saja ya. Saya katakan tidak usah 30 tadi 30. 10 menit untuk paparan, 10 menit untuk pengujian dan 5 menit adalah testimoni atau dukungan atau support dari Pak Joko Triyono juga mengetengahkan fakta-fakta pentingnya rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Langsung saja waktu saya serahkan ke Bu Halimatus Sa'diyah untuk melakukan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin share screen Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya Halimatus Sa'diyah, peserta Latsar CPNS Kemenak golongan 3 angkatan 9 tahun 2025. Eh, izin seminar aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Media Interaktif dalam Pembelajaran Fisika melalui Laboratorium Virtual Pet Simulation di MAN 2 Sragen. Mohon izin langsung ke deskripsi isu ya Bapak. Penggunaan media interaktif. Ini pakai pet, bagus banget pet ya. Jadi setelah kami mengadakan tes diagnosis kepada siswa, kemudian wawancara ke guru fisika dan mentor Bapak Kepala, kami temukan 5 isu, yaitu yang pertama belum optimalnya penggunaan media pembelajaran fisika yang interaktif di Mandua Sragen. Yang kedua, belum optimalnya implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga, minimnya pemanfaatan laboratorium untuk praktikum fisika. Yang keempat, minimnya pemanfaatan alat peraga dalam pembelajaran fisika. Yang terakhir, belum optimalnya implementasi pembelajaran fisika dalam proyek sains fisika di Mandua Sragen. Dari 5 isu ini kami analisis dengan metode AKPL, kemudian dihasilkan 3 isu teratas, yaitu nomor 1, 3, dan 4. Kemudian dari 3 ini nanti kami analisis lagi menggunakan metode WSG, ditemukan core isunya yaitu yang pertama yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran fisika yang interaktif di Mandua Sragen. Kemudian dari core isu tersebut kami akan menganalisis menggunakan metode diagram fishbone eh, untuk mengetahui penyebab core isu tersebut dari MEN. Ditemukan guru belum menggunakan media interaktif, kemudian belum optimal juga mengikuti pelatihan pembuatan media interaktif dari material, eh, terbatasnya alat peraga, kemudian terbatasnya eh, media interaktif, kemudian lab IPA juga difungsikan untuk ruang kelas, jadi keterbatasan laboratorium IPA. Kemudian dari metode pembelajaran fisika masih menghafal rumus, belum optimal untuk memahami konsep, kemudian kurang pendekatan saintifik dari milieu dan environment. Kebijakan sekolah belum mendukung sarana laboratorium untuk digunakan pembelajaran IPA secara maksimal. Kemudian untuk kerangka berpikirnya, dari core isu yang telah ditemukan, dikarenakan keterbatasan laboratorium IPA, sehingga guru kurang mengadakan kegiatan praktikum dan belum memanfaatkan media interaktif. Sehingga penggunaan laboratorium virtual seperti pet simulation itu diharapkan mampu meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan media interaktif dan membentuk budaya pembelajaran digital serta mewujudkan nilai ASN berakhlak di lingkungan Mandua Sragen. Untuk kriteria kesuksesannya ada 4 aspek, yaitu yang pertama pemahaman konsep diukur dari nilai post-test, kemudian targetnya minimal 70% mencapai KKTP. Kemudian yang kedua keterlibatan siswa
indikatornya siswa aktif menggunakan PET, diukur dari lembar observasi, targetnya minimal 75% siswa aktif menggunakan PET. Yang ketiga, refleksi pembelajaran. Indikatornya guru lebih mudah dalam pembelajaran. Cara ukurnya menggunakan laporan refleksi. Targetnya guru mampu menyusun kegiatan lanjutan. Kemudian yang keempat, tanggapan siswa. Siswa merasa kegiatan belajar lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian cara ukurnya dengan angket. Targetnya minimal 80% siswa respon positif. Untuk tahapan kegiatan ada 6. Yaitu yang pertama, mempersiapkan rancangan aktualisasi dengan berkonsultasi kepada mentor. Kemudian yang kedua, menyusun rencana kegiatan menggunakan media fisika interaktif dalam pembelajaran fisika. Kemudian yang ketiga, mengembangkan paduan penggunaan media yang interaktif. Yang keempat, mengimplementasikan simulasi virtual dengan PET dalam pembelajaran fisika. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap penggunaan media pembelajaran fisika. Yang keenam, melakukan refleksi. Nah, dari 6 kegiatan nanti, jadwal kegiatannya kami jadwalkan mulai dari minggu ketiga bulan Juli sampai minggu ketiga bulan September. Kemudian untuk matrik aktualisasinya, dari kegiatan yang pertama, eh, di- dihubungkan dengan keterkaitan substansi core value berakhlak, ada 5 nilai yaitu akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian eh, untuk kegiatan kedua, ketiga, empat, lima, enam, eh, semuanya sudah mencakup nilai-nilai ASN berakhlak seperti matrik rancangan aktualisasi seperti ini. Kemudian untuk kendala dan antisipasinya, untuk kegiatan yang pertama, mempersiapkan rancangan aktualisasi, itu kendalanya kesibukan mentor sehingga sulit untuk secara rutin berkonsultasi. Antisipasinya, kami mengutamakan konsultasi kepada mentor setiap pagi sebelum bekerja. Kemudian, kegiatan yang kedua, kendalanya tidak semua materi fisika ada dalam lab virtual PET, sehingga kami mengutamakan materi yang belum ada alat praktikumnya saja. Kemudian kegiatan selanjutnya masih ada ketidakstabilan WiFi dalam masing-masing kelas sehingga untuk simulasi PET-nya kami mendownload dahulu untuk simulasi PET sehingga di kelas nanti bisa menggunakan secara offline. Kemudian juga tidak semua peserta itu mempunyai HP karena siswa kami kebetulan ada yang dari pondok pesantren dan lumayan banyak ada beberapa kelas sehingga antisipasinya selain menggunakan HP untuk angket Google Form-nya kami juga menggunakan angket kertas untuk memberikan refleksi terhadap penggunaan media pembelajaran fisika interaktif. Demikian penulis harapkan melalui rancangan aktualisasi ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS serta peran-peran kedudukannya, serta memberikan sumbangsi terhadap penguatan visi dan misi Mandua Sragen. Demikian, Bapak. Oke, terima kasih Bu Halimatus Sa'diyah atas paparan atau sajiannya terhadap rancangan aktualisasinya. Selanjutnya saya mohon dengan hormat Bapak Mukotip untuk melakukan pengujian terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Haji Mutadi. Bu Halimatus Sa'diyah mengingatkan sejarah peradaban Islam waktu Nabi masih hidup, masih kecil. Nama Halimatus Sa'diyah itu terukir di dalam peradaban Islam sebagai ibu susuan Nabi Muhammad. Betul, Wil? Leres, Bapak. Betul, Ge? Ya, Nggih, leres. Alhamdulillah. Semoga memberkahi Anda. Amin. Amin, amin. Kemudian rancangan aksi aktualisasi jenengan berjudul penggunaan media interaktif di dalam pembelajaran fisika. Tadi baru kimia, sekarang fisika. Anjir, Bapak. Ini hal yang luar biasa ini Bu Anu Halimatus tantangan kita. Karena mengapa? Karena ilmu-ilmu fisika, ilmu
Kimia itu adalah ilmu abstrak ya, yang kompleks sekali. Sekarang ada minat anak-anak itu kalau tidak pandai-pandai menggunakan metode, apalagi metode interaktif itu sebagai upaya lah, upaya bagaimana memotivasi pembelajaran anak dengan senang dengan belajar fisika. Saya hanya informasi saja di MAN 2 Sragen betul ya? Nggih, nggih, Bapak. Labnya lengkap tidak? Belum, Bapak. Belum. Alat-alatnya, nggih. Nah, sekarang itu ada pengembangan lab virtual, gitu. Nggih, nggih. Ada lab virtual. Mengapa dengan lab virtual tidak ada risiko dan anak-anak itu cepat untuk melakukan itu? Untuk lab Nggih. virtualnya ada nggak? Nah, kebetulan belum ada, sehingga Belum ada kami ya? mengusulkan pet simulation tersebut. Oh gitu. Oke, Nggih, oke. Jadi usulan ya. nggih, nggih, Bapak. Oke, oke. Jadi untuk aksi aktualisasi jenengan yang menggunakan media interaktif fisika, yang lebih primer saya tanyakan adalah tujuan jangka pendek, menengah, dan panjangnya apa kira-kira? Tujuan jangka pendeknya Pendek. Hmm. eh, yang yang utama itu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa nih Bapak. Karena kami rasa selama ini kan anak-anak memang dalam pembelajaran fisika itu kurang termotivasi. Karena mindset anak-anak kan fisika itu rumus saja seperti itu. Ya, Kemudian yang kedua menyediakan alternatif lab virtual nggih, karena keterbatasan alat tadi. Kemudian untuk jangka menengahnya itu mudah-mudahan membiasakan guru menggunakan lab virtual nggih, pad tersebut sehingga menumbuhkan budaya belajar melalui media digital. Kemudian untuk jangka panjangnya, mudah-mudahan dari laboratorium virtual PET tersebut itu bisa menjadi pembelajaran digital di Mandua Sragen, serta mendorong transformasi digital. Seperti itu, Bapak. ya. Baik tujuan-tujuan yang tadi, baik panjang, menengah, apalagi pendek untuk keterlibatan guru para anak-anak. Itu tentunya akhirnya kan mempunyai manfaat. Ji. Manfaat secara internal dan juga manfaat secara eksternal. Nah, siapa saja sebenarnya yang mempunyai manfaat secara internal dan siapa saja yang mempunyai manfaat secara eksternal, Mbak? Menurut kami, manfaat internalnya ini bagi kami, eh, kami peserta Latsar sekaligus dari guru-guru itu secara langsung dapat mengimplementasikan nilai-nilai eh, dasar berakhlak di Mandua Sragen serta meningkatkan kompetensi pelayanan terhadap pendidikan. Kemudian juga eh, internal dari unit kerja Mandua Sragen sendiri itu bisa eh, tersedia media pembelajaran yang interaktif melalui lab virtual tersebut. Kemudian untuk yang eksternalnya eh, mungkin dari apa ya masyarakat khususnya masyarakat pendidikan murid nih mendapatkan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian bisa eksternal dari pihak lingkungan Kemenak mungkin. Eh, jadi bisa menciptakan ASN yang berkualitas. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Eh, tentang media interaksi fisika. Goalnya adalah bagaimana kita memompa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, terutama di bidang saintifik. Oke. Apalagi di madrasah itu juga saintifik yang juga berbasis agama. Salah satu di antara sekian banyak keinginan Pak Menteri Agama, bagaimana menerapkan nilai-nilai agama di semua lini termasuk di madrasah. Kemudian bagaimana menciptakan madrasah termasuk MAN 2 Sragen ini, MAN yang unggul, kemudian MAN yang unggul, serta MAN yang mempunyai kolaborasi. Dan keinginan Pak Menteri yang terakhir adalah bagaimana tata kelola semua satuan kerja termasuk madrasah yang banyak dan baik. Yang kedua saja, MAN unggul dan MAN kolaboratif. MAN unggul itu banyak yang diukur di antaranya. Outputnya mungkin kalau MAN jenengan
berbasis apa ya keunggulannya? Apa takfidnya atau risetnya? Apa Mbak kira-kira? Dan pengetahuan kami, sini itu unggulnya di keterampilan Bapak. Oh, Jadi, keterampilan. enji. Jadi memang kan eh, di sekitar kami itu ada SMK, SMA. Nah, anak-anak itu eh, sebagian besar itu tertariknya ke SMK, Bapak. Di Hmm, samping SMA dan SMK itu kan sudah 5 hari kerja, 5 hari baik. sekolah. Jadi anak-anak Hmm, kan tertarik. iya. Kemudian tertariknya juga di keterampilan di SMK. Nah, sepengetahuan saya, MAN 2 itu udah beberapa tahun itu menerapkan program keterampilan dan banyak itu keterampilan yang ada di MAN sehingga banyak mengikat warga-warga sekitar untuk sekolah di MAN 2 Sragen. Oke, ini hubungan dengan jenengan selaku ibu guru mata Jin, pelajaran fisika. jin. Banyak nggak anak-anak yang alumni MAN itu juga kuliah di umum, misalnya di UGM jurusan apa yang berbau fisika, di UNJ guru fisika, dan banyak nggak yang dari MAN dua itu? Pengetahuan saya ada Bapak tapi kurang banyak. Hmm. Orang itu karena minatnya atau karena guru madrasah fisikanya tidak mensosialisasikan. Kurang tahu Bapak. Ya, ini, Kurang ini kan tahu. hubungannya tentang jenengan Jin, melakukan apa aksi ya, artinya jin, media jin, interaktif fisika. Biar anak jin, juga senang dengan pelajaran. Kalau sudah jin senang, harus, nanti kan nilainya bagus. Kalau jin bagus harus. biasa akan melanjutkan perguruan tinggi yang seiring dengan ideologi dia. Mengapa sekolah-sekolah umum yang favorit itu tidak banyak dari madrasah? Karena memang kita harus berkompetisi lebih tinggi. Maka saya berharap walaupun madrasah, guru fisikanya harus melebihi guru fisika apa sekolah umum dengan harapan anak-anak itu ada pilihan-pilihan yang nanti muncul ahli fisika yang agama, kimia yang agama. Ini yang saya inginkan sehingga kalau di UGM banyak ahli kimia yang menjadi radikalisme karena tidak lulusan dari Mansraki ini kelihatannya nih, lulusan dari mana-mana. Dan ini penting ya, jadi ibu selaku guru apalagi sudah melakukan latsar CPNS, nah, tolong nanti hadir di Man Sragen ini memaknai lah. Anak-anak di Siapa? samping agamanya bagus, tapi nilai-nilai fisikanya, nilai kimianya saya harap untuk tidak kalah dengan dengan sekolah-sekolah umum. Saya di Siapa Pak? Yogyakarta ditantang oleh Kepala Dinas Pendidikan, saya saingi. Saya akan tunjukkan 5 tahun yang ke depan, saya gitu. Jin. Kenapa? Jangan sampai anak-anak yang mengikuti di UGM, di UNJ, di apa Undip dan sebagainya itu orang-orang yang tidak dari madrasah, tapi madrasah sudah juga mampu karena di dalam konteks apa kasanah dunia, kasanah akhirat itu ya, nilai saintisnya ada, nilai agama juga ada. Sehingga harapan kami jenengan selaku guru fisika hadir mengaktualisasikan betul-betul di lapangan dengan sebaik-baiknya. Itu guys. Siapa Pak? Terima Siapa kasih. Pak? Saya Terima kasih kedudukan Pak Bapak. Dr. Haji Mutadi. Oke, terima kasih Pak Mukotep atas apa tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, supportnya, pengecekan dan sebagainya itu. Tidak ada guru fisikanya tidak mengarahkan atau enggak kurang jos begitu ya. Oke, langsung saja sekarang dari mentor Pak Joko Triyono selaku Kepala Man 2 Sragen, saya mohon dengan hormat untuk bisa memberikan dukungannya, testimoninya, atau kondisi di madrasahnya. Terima kasih. Langsung mawon Pak Joko Triyono. Oke, terima kasih Pak Mutadi, terima kasih Pak Mukotep dan yang kami cintai dan banggakan Mbak Halimatus Sakdiah ya. Untuk Man 2 Sragen, memang tadi yang disampaikan Mbak Halimah benar ya, kita memang berbasis keterampilan, tapi kita nggih mendorong penuh anak-anak itu untuk kuliah nggih. Jadi presentasi kuliah di Man 2 Sragen masih kecil Bapak, kita sekitar baru 15 sampai 20%. Jadi sebagian besar itu melanjutkan kerja. Kemudian untuk rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh Ibu Halimah ini sudah sesuai dengan kondisi real di Man 2 Sragen, di mana pembelajaran kita memang guys, sebagian besar gitu guys, kita labnya belum berfungsi dengan baik, karena kadang lab itu digunakan untuk fungsi yang lain seperti untuk kelas, untuk kegiatan yang lain, sehingga itu nanti nomaden gitu untuk labnya. Sehingga dengan rancangan aktualisasi yang diajukan Ibu Halimah yaitu pengadaan laboratorium virtual lewat PET simulation ini
Ini tentu sangat menjawab tantangan yang selama ini kita hadapi di Man 2 Sragen. Ya, kami berharap nanti dari rancangan aktualisasi Bu Halimah ini dapat dipraktekkan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti di endingnya setelah selesai rancangan aktualisasinya nanti bisa didiseminasikan kepada guru-guru yang lain, terutama mapel yang eksak gitu, fisika, kimia, biologi, nanti sakit dikuatkan untuk saling memberikan pembelajaran tentang PET simulation ini, sehingga nanti semua guru mapel eksak utamanya nanti bisa memiliki lab virtual. Nanti insya Allah madrasah akan memfasilitasi untuk itu semuanya. Mungkin itu semangat dan sukses untuk Mbak Halimah. Semoga menjadi ASN yang berakhlak. Demikian Pak Muhtadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko hilang Pak Joko. Oh ya Pak, di sini tengah. Pak Joko Triyono. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya ucapkan selamat kepada penyaji seminar kali ini, Bu Halimatus Sa'diyah. Semoga pemikirannya nanti bisa menginspirasi untuk madrasah yang lain dan bisa diterapkan dengan baik karena PET buatan Amin. internasional saya lihat itu sangat komplit untuk menjadi virtual laboratory ya, seperti itu. Juga Terima terima kasih, kasih Bapak. kepada Pak Mukotip yang telah melakukan pengujian dan juga Pak Joko Triyono yang telah memberikan paparan atau pernyataan atau support terhadap Ibu Halimatus Sa'diyah. Oke, sekian saja ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Pak Waalaikumsalam. Joko Triyono dan Ibu Halimatus Sa'diyah bisa keluar dari breakout room untuk seminar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.